Hai Sobat Desa semua, benarkah dana desa untuk tahun 2021 ditiadakan? Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar mengatakan dana desa tahun 2021 masih ada dan sudah disiapkan. Yang beliau sampaikan saat membahas rencana kerja dan anggaran dan rapat kerja pemerintah bersama Komisi 5 DPR RI di Gedung Nusantara 5, Jakarta, Kamis 25 Juni 2020. Perdebatan yang muncul terkait dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 di mana di sana ada kesan tidak ada lagi dana desa di tahun 2021. Mendes Halim atau biasa disapa Gus Menteri mengatakan di rencana pembangunan dan rencana anggaran yang dipaparkan oleh Menteri Keuangan sudah jelas di sana ada dana desa untuk tahun 2021. Lalu apa sih isi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Perpu 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang yang mana telah disetujui DPR dan disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Mei 2020 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Perpu 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang yang diundangkan Menkumham Yasona H. Laoly pada tanggal 18 Mei tahun 2020 di Jakarta yang banyak diperdebatkan oleh banyak pihak, utamanya mereka yang ikut dalam memperjuangkan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Seperti yang kita ketahui bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah tentang penetapan Perpu 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus disease 2019 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Tepatnya dalam pasal 1 huruf I disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 4, pemerintah berwenang untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu atau refokusi, penyesuaian alokasi dan atau pemotongan atau penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa dengan kriteria tertentu. Yang dimaksud dengan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran adalah dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi COVID-19. Artinya, selama pandemi ini masih berlanjut, pemerintah mempunyai kewenangan di dalam menyesuaikan pemotongan ataupun penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa. Hal ini pun diperkuat dengan dimuatnya pasal 28 ayat 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Perpu 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang. Disebutkan bahwa pasal 72 ayat 2 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran coronavirus disease 2019 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Mari kita lihat secara seksama isi yang termuat dalam pasal 72 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Sebelumnya, kita lihat dulu pasal 72 ayat 1 huruf B, di mana disebutkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara. Pasal 72 ayat 2, alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Artinya, jika melihat secara keseluruhan apa yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, kemudian mencoba menarik sebuah kesimpulan, sebenarnya dana desa bukan dihapuskan dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, seperti apa yang ramai dibicarakan di media sosial. Melainkan, menurut saya anggaran dana desa hanya diambil alih kewenangannya oleh pemerintah dalam hal penyesuaian alokasi dan atau pemotongan atau penundaan selama penanganan pandemi COVID-19 yang dapat mengancam perekonomian nasional dan stabilitas keuangan negara. Ketika kehidupan normal kembali, maka kewenangan seperti apa yang termuat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 akan dikembalikan ke Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.
Sebagaimana dikutip dari website www.kemenke.go.id, tertanggal 9 Juli 2020, Kemenke menyampaikan bahwa pemerintah pusat tetap mengalokasikan dana desa pada tahun 2021. Dana desa dapat digunakan untuk program padat karya tunai, pemberdayaan UMKM, peningkatan produktivitas dan transportasi ekonomi melalui desa digital, pengembangan potensi dan produk unggulan termasuk desa wisata, program ketahanan pangan, pengembangan infrastruktur dan konektivitas, dan program kesehatan. Namun, yang sedang difokuskan pemerintah adalah antara lain untuk ketahanan pangan, digitalisasi desa, dan pengembangan perekonomian desa melalui program padat karya tunai pada tahun 2020 nanti. Pemerintah pusat akan menyalurkan langsung dana desa ke desa dengan memperhatikan kondisi karakteristik desa dan kinerja desa mengelola dana desa. Itulah sedikit informasi yang bisa saya sampaikan terkait dana desa tahun 2021 yang saya rangkum dari berbagai sumber termasuk dari website resmi Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa PDTT. Bila terdapat kekeliruan baik dalam penyampaian ataupun materi yang disampaikan, mohon koreksinya di kolom komentar. Terima kasih.